sampai foto-foto saya itu diedit-edit, banyak banget yang edit badannya tuh binatang, nanti Waduh. saya tuh banyak banget deh haters Oke. itu. Hello, hello Insertizen, kembali lagi bersama saya Oki Alparesi dalam acara iTalk. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat lebaran buat kita semua. Semoga puasa kita yang 30 hari ke belakang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nih ya, kalau misalnya Insertizen di rumah tahu ya, iTalk kan selalu menyajikan berita-berita yang viral dan juga fenomena-fenomena yang keren banget. Gak kalah fenomena lagi nih bintang tamu kita pada hari ini ada dua orang nih. Walaupun saya hari tidak ditemani oleh kue-kue lebaran ya, tapi saya ditemani oleh dua orang bintang tamu yang fenomenal dan juga sensasional sekali lagi. Ini dia, Kalisa Putri dan Dion. Sebenarnya selamat lebaran dulu dong, kita salaman dulu dong ya. Maaf ya, maaf. Oke, ini Insertizen di rumah pasti udah kenal lah, nggak asing lagi dengan wajah-wajah mereka ini berseliweran di sosial media. Benar ya? Nah ini ada Kalisa Putri. Kalisa boleh diperkenalkan dulu nggak? Misalnya kamu asal dari mana, siapa kamu sebenarnya, dan dibesarkan di mana? Ya, perkenalkan. Hai semuanya, saya Kalisa Putri. Saya berasal dari Jakarta, tapi keturunan Jawa. Dan saya Miss Asia Indonesia 2023. Wow, tepuk tangan dulu dong Miss Asia. Dan kemarin baru berkompetisi di internasional ya? Iya, kompetisi di bulan mana waktu itu? November kemarin 2023 di India. Di India, keren banget. Oke, selanjutnya bintang tamu yang kedua ada Kak Dion. Ya, Kak Dion, apa kabar Kak Dion? Baik. Baik, karena boleh perkenalkan nggak Kak Dion? Halo semuanya, perkenalkan saya Dion. Saat ini biasanya orang kenalnya itu kan dari sosial media ya. Aku yang parodin Bunda Korla. Terus, ya gitulah. Kembaran Bunda Korla, tapi kembarannya laki-laki ya kali ini ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, Kalisa Putri kan memang bisa kita bilang berprestasi sekali ya. Waktu itu di internasional mendapatkan Best National Costume Miss Asia. Ini seperti apa beritanya? Ini kita lihat artikelnya dulu ya. Ini dia artikelnya nih ya. Kalisa Putri menang Best National Costume di Miss Asia International 2023. Itu gimana ceritanya bisa menang dan kamu membawa tema apa waktu itu? Kan biasa kalau internasional suka ada tema-temanya kan? Kamu bawa apa waktu itu? Iya, waktu itu saya membawakan saya lupa. Pokoknya dari Ratu dari Jawa Timur, Majapahit. Nah, emang luar biasa sih waktu itu. Itu memang saya idenya dari saya sendiri dan akhirnya saya bilang ke desainernya untuk membuat seperti apa yang udah saya Inginkan. Gitu ya. Oh, berarti iya. itu memang hasil ide dari Kalisa sendiri berarti? Iya, betul. Jadi desain sendiri ya kan, kemudian juga inspirasi. Bukan desain sendiri, yang desain Kak Angga, tapi idenya dari kamu. Idenya dari saya. Keren gitu. banget, dan dapat Best National Costume ya. Itu susah loh pemirsa kalau misal dapat National Costume itu, karena kan dari berbagai negara. Ada berapa negara waktu itu di Miss Asia? Sekitar 18. 18 negara, dan kita mendapatkan Best National Costume. Keren banget. Dan pastinya prestasi, cantik juga ya kan. Pasti nggak jauh-jauh dari support orang tua. Orang tua waktu pas ikut pageant tuh gimana? Support nggak sih? Iya, terutama ibu saya yang support banget. Dari segi apapun ya, materi, dari segi banyak hal pokoknya. Doa juga. Setuju banget, doa dari orang tua itu tuh paling penting ya nggak sih? Iya, kalau apalagi misalnya, doa ibu ya. Apalagi doa ibu, betul banget. Nah, sebelum di Miss Asia nih, kalau misalnya Insertizen boleh tahu, Kalisa udah pernah ikutin ajang apa aja nih? Saya basicnya model, jadi udah dari 7 tahun yang lalu saya udah aktif di dunia modeling, terus syuting FTV. Gitu. Wow. Nah, terus beberapa tahun ke belakang saya mengikuti audisi Miss Asia. National Director-nya itu di Malaysia, terus di audisi, tapi secara internal ya, karena waktu itu baru selesai pandemi kan, jadi cuman kayak audisi aja gitu, terus dan saya terpilih jadi pemenang untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Asia. Keren banget ya kan, di antara 270 juta orang Indonesia ya kan, Kalisa Putri terpilih nih pemirsa untuk mewakili Indonesia di Miss Asia. Nah, kalau boleh tahu juga nih, apakah menjadi beauty queen itu salah satu cita-cita terbesar dari Kalisa sendiri? Iya, salah satu cita-cita saya juga ingin jadi seorang beauty queen. Cita-cita ya? Iya, karena bisa menginspirasi banyak orang, terus tidak hanya cantik dari luarnya aja, tapi juga
inner beauty-nya juga. Keren banget. Aku juga suka ngelihat di sosial media kamu ya, waktu ke Miss Asia kan kamu tuh menampilkan budaya Indonesia nggak cuma dari national costume aja nih, Citizen, tapi juga dari talent. Kalau nggak salah talent nari Bali ya? Tari Bali. Please dong, tunjukin ya kan ke Citizen semua hari ini gimana tuh tari Bali. Mau berdiri atau duduk? Baiknya gimana? Berdiri boleh, tapi sebentar aja ya. Boleh sebentar aja, Soalnya penting kostumnya ini... Kostumnya bukan kostum penari Bali, mohon maaf ya. Ini kostum lebaran loh, Citizen, tapi nggak apa-apa. aneh ya. Kita paksa aja, kita challenge Kalisa. Tepuk tangan buat Kalisa. Woo! Silakan Kalisa. Wow, tepuk tangan lu dong, keren. Jangan langsung duduk dong, sekalian pengen ngeliat catwalk-nya. Kan biasanya kalau beauty-beauty tuh suka ada yang namanya catwalk andalan, pamungkas ya. Kalau Kalisa tuh kayak apa catwalk-nya? Coba mau lihat dulu dong. Dari mana nih? Dari... Di sini, kesini aja kali ya, bener nggak? Boleh Kak? Itu di mana? Oke, silakan. Opening number boleh Kalisa sekalian. Opening number, boleh? Kalisa Putri, Indonesia. Keren, tepuk tangan dulu ya. Waduh, ya udah cantik, berprestasi, jago catwalk pula, jago nari pula. Kalisa, masih jomblo nggak sih? Masih. Jadi nanti Citizen di rumah nih, siapa tahu ada yang mau daftar ya. Langsung DM aja, oke? DM ke... Oh, mau kenalan? Mau kenalan, namanya siapa? Kak? Mas Ani. Oh nanti ya, nanti lagi syuting nanti ya. Kalau mau kenal nanti Mas ya, boleh langsung slide to her DM aja. Boleh nanti DM-nya dibalas nggak sih? Nggak, saya nggak pernah balas DM. Nggak balas DM. Oke. Kecuali yang saya follow ya. Saya follow, mantap. Ya karena Kalisa Putri ini followersnya udah sampai 1 juta ya Kalisa ya? 2 jutaan. Hah? 2 juta. Udah 2 juta? Dan salah satu followers terbanyak di waktu kontes Miss Asia ya? Iya, makanya waktu itu dapat awards Miss Asia favorit. Luar biasa ya. Karena ini Kak, setiap postingan foto saya itu banyak banget komen dan like. In case itu hujatan gitu. Jadi saya dikasih gelar awards itu Miss Asia terfavorit. Miss Asia terfavorit. Tapi nanti kalau kita ngomongin terfavorit sama ada biasa kalau namanya sosial media kan ada yang hujatan, ada yang memuji juga. Nanti kita akan bahas soal itu nanti ya. Sip. Selanjutnya nih, tadi kita udah kenalan juga sama kembarannya Bunda Korla kok di sosial media gitu ya. Saya udah suka ngelihat lalu lalang di FYP TikTok gitu ya. Nah, kenapa nih kamu, Kak Dion ini memilih untuk impersonate Bunda Korla? Kan sebenarnya masih banyak ya artis-artis viral juga ya. Sebenarnya gini sih, aku itu kan fans beratnya almarhum Olga Syaputra ya. Oh iya. Aku fans beratnya almarhum Olga Syaputra. Jadi ketika waktu itu kita punya satu grup chat, kumpulan teman-teman. Aku sebelumnya nggak kenal Bunda Korla. Oke. Aku nggak tahu. Taunya pas viral waktu itu. Justru sebelum itu, waktu itu followers Bunda Korla masih 100 ribuan kalau nggak salah, pas aku tahu dia ya. Jadi temanku tuh ada yang ngechat di grup, dia bilang, nanti yang kira-kira tuanya bakalan kayak si Korla tuh siapa ya, kata gitu. Semua orang itu ngeteknya aku, udah pasti Dion lah, kata gitu. Siapa lagi yang udah kayak Korla gitu. Aku penasaran dong, Bunda Korla ini siapa gitu. Akhirnya aku cek lah di Instagramnya, terus aku tonton live-nya, temanku nyaranin kayak, coba deh lu impersonate deh, pasti lu mirip, kata gitu. Udah, impersonate lah. Waktu itu iseng-iseng upload jam 11 malam, terus tiba-tiba pagi, kok handphone bunyi terus. Dan itu notifnya tuh langsung jebol banyak banget. Hampir 200 ribuan gitu notifnya. Terus view-nya tuh sampai berapa M gitu waktu sampai juta-jutaan ya? Nah ini saya juga penasaran kayak apa sebenarnya konten dari Kak Dion. Ini deh kita lihat artikelnya, kita lihat VT-nya. Bedak yang bagus. Ini adalah cantiknya kayak perempuan-perempuan Korea ya. Kayak Angelina Jolie ya. Kayak Angelina Jolie. Ya Allah, senangnya aku tambah cantik muka Bunda ya. Ya Allah, cantiknya muka aku. Tambah cantik muka aku ya Allah Tuhan. Makasih ya Allah. Cantikkan wajahku sebagaimana cantiknya hatiku ya Allah. Ya Allah, cantikkanlah wajahku sebagaimana kau cantikkan hatiku ya Allah. Ya Allah, cantikkanlah wajahku ya Allah sebagaimana kau cantikkan hatiku ya Allah.
Jauhkanlah aku dari buruk rupa dan buruk hati, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau boleh tahu ya, itu kan impersonate orang terutama ngepasin suara sama adegan itu kan susah. Itu berapa lama? Biasanya untuk satu video sih aku sekitar 30 sampai 1 jam. 1 jam doang? Tapi itu harus diulang-ulang. Iya, jadi aku harus nontonin terus diulang-ulang lagi selama 1 jam full. Baru aku bisa dapat ekspresinya, dialognya, sama gerakannya. Wow, gitu. Itu talent sih. Karena menurutku nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Apalagi menirukan orang sampai suaranya, insertisannya, sampai suara, sampai gerakannya, sampai ekspresi itu sama. Itu keren banget loh. Berarti sekitar 1 jaman 30 menitan gitu lah untuk belajarin semua gerakannya. Nah, sejak kapan nih waktu memutuskan gua kayaknya mau impersonate Bunda Korla gitu? Itu pas Oktober. 22 Oktober. Aku ingat banget itu video pertama yang langsung naik di semua sosial media. YouTube, TikTok. Karena kan banyak orang yang re-upload kan di akun-akun kayak akun-akun ya video-video lucu apa segala macam itu 22. Akhirnya di-repost orang sampai akhirnya booming kayak sekarang ya. Tapi sebelumnya pekerjaan Mas Tion apa sebelumnya? Aku sebelumnya kerja di perusahaan internasional di logistik. Sampai sekarang? Enggak, sekarang aku lagi nge-host stripping di salah satu televisi untuk kuliner. Idih, keren ya kan, resign langsung fokus untuk hosting berarti ya? Jadi waktu itu tuh kayak, karena kan lagi naik tuh ya kan, terus kayak endorsement tuh banyak gitu kan. Meledak sih, fix. Dan itu langsung kayak punya survival energy, I came to my manager room, terus langsung kayak, I'm going to resign. Gue resign, jedar resign. Tapi alhamdulillah sekarang masih bertahan ya. Pak manajer sekarang masih bertahan ya. Oke, nah kalau impersonate, apakah kamu pernah bertemu dengan Bunda Korla? Oh, pernah. Pernah, sering? Pernah. Nah, kayak apa nih kita lihat dulu VT-nya ya, momen pertemuan Dion dengan Bunda Korla. Ini dia. Nomor berapa? Etalase nomor 1 ada di Monas, ya. Ambil sana di Monas. Etalase berapa? 1. Tunggu ya. Tunggu. Etalase nomor 1. Tunggu kau. Tunggu. Tunggu. Lenje-lenjenya mirip ya, sampai lenje-lenje juga mirip loh, keren loh. Dan itu kapan waktu itu ketemunya, udah lama? Itu pas puasa tahun kemarin di pagi-pagi Ambiar. Oh, puasa tahun kemarin. Ambiar waktu itu. Nah, selain Bunda Korla, Kak Dion ini bisa mempraktekkan siapa sih? Selain Bunda Korla, aku bisa Olga. Olga Saputra boleh nggak sih? Cobain boleh kali ya? Kita jujur aku juga fansnya Kak Olga ya, karena Kak Olga udah berpulang ya. Jadi mungkin dengan kehadiran Kak Dion bisa mengobati kerinduan kita semua. Coba Kak, boleh Kak? Ngomong mulu ya, ntar lama-lama gue jambak mulutnya ya. Terus kan biasanya Opik jawab tuh. Opik ya? Jambak-jambak mulut gue, mau lu kira mulut gue konde bayu. Udah, makanya ini pantesan nih si Jessica nggak bangun-bangun punya bapak kayak lu, ya. Kayak gitu biasanya kalau Olga. Oh iya bener sih, Kak. Apalagi kalau udah berantem sama Opi Kumis. Iya, itu kayak di scene di FTV apa gitu ya? FTV-nya dia waktu itu. Iya, itu pecah banget lucu. Sampai keluar pintu, masuk lagi ya benar. Ya, itu lucu banget sih. Luar biasa, keren banget. Tapi kalau ketemu Bunda Korla katanya nggak cuma sekali, udah sering berarti ya? Udah sering. Udah sering ya, udah berteman juga berarti sosial media berarti ya Kak ya? Keren. Nah, kalau selanjutnya nih, kita juga yang namanya bersosial media, pasti kan ada yang suka, ada yang nggak sih? Nah, kalau misalnya, kalau dari Kak Kasti ada nggak sih komen-komen negatifnya? Kalau komen negatif itu kan pasti ada lah ya. Maksudnya kan kita kan nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama konten kita ya. Bahkan ada juga yang kalau aku live tuh masuk ke dalam live yang kayak, lu ngapain ini Bunda Korla gitu, kayak lu pengen naik ya bla 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 bla. Ya, I mean there are two sides of coin, right? Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi tergantung fokusnya kita aja. Kita nggak perlu ngasih reaksi berlebihan ke hal yang negatif, mendingan fokus yang ke positif-positifnya aja. As long as orang happy, as long as orang bisa ketawa, why not gitu. Setuju, apalagi impersonate Bunda Korla nggak ada yang salah gitu ya. Nah tapi aku penasaran juga nih, boleh nggak sih kalau kita lihat di sosial media udah sering ya kan, netizen ya. Tapi kalau misalnya secara langsung sekarang, bisa nggak nih impersonatein Bunda Korla? Bisa? Bisa. Sikat, kita lihat yuk. Ini yang waktu pas viral banget ya, boleh. Yang pas hamil duluan itu. Hamil duluan Bunda, lagu apa? Hamil duluan. Jadi banget. Hamil duluan lagunya. Siapa penyanyinya? Hamil duluan. Hamil? Emang hamil? Kayak mana hamilnya? Ayo dong lagu hamil duluan. Seperti apa hamilnya? Hamil duluan. Hamil
Oh dia lagi penyanyinya. Emang bandit kau ya. Ada aja lagunya ya. Luar biasa ya. Bandit ini lagunya ini ya. Kayak gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sumpah, ini dari suaranya, serak-seraknya mirip banget loh kayak Bunda Korla loh. Mirip loh. Emang kebetulan? Banyak yang bilang gitu. Kebetulan emang berarti ya? Apa emang Kebetulan aja, kebetulan. Lu kerak-serakin gitu nggak? Enggak. Emang suara aku kayak gini tipenya. Kita satu tipe suara. Wow, keren banget. Tipe suara karena Bunda Korla juga agak berat-berat. Iya, Bunda Korla gitu agak berat-berat soalnya. Iya. Tadi aku tapi ngomong soal Bunda Korla dan juga komen-komen negatif juga setuju banget sih pastinya. Bakal ada aja nggak sih yang nggak suka sama mungkin konten dari Kak Dion gitu. Tapi ada juga Kak yang hate speech gitu di konten. Ada beberapa. Bahkan ada beberapa konten kreator besar yang hate comment pas aku lagi live tuh. Cuma yang kayak ya udah, so what gitu. I'm just doing what I love gitu loh, impersonating people, dancing, it's what I love kan. Jadi ya udah, lo kalau misalkan life is already complicated, right? If you don't like something, skip aja. Skip aja, next aja. Don't bother. Gitu. Don't bother, langsung kalau suka ya udah next aja, nggak usah nyampur urusan orang, ya kan? Kalau tadi kita lihat langsung nggak pakai musik, tapi kayak pakai musik seru kali ya? Ya nggak sih? Mau ya pakai musik ya? Oke, boleh Kak sikat tadi live tidak pakai musik, sekarang kita pakai musik. Yang mana? Gimana musiknya? Ada musiknya Kak? Musik? Nah. Oh dia lagi penyanyinya? Emang bandit kau ya? Ada aja lagunya ya? Ya, bener ini lagunya ya? Siapa penyanyinya? Hah? Siapa? Nini Towo? Tuti Wibowo? Oh, enak ini lagunya ya? Ya ale. Anak gue, ya, anak gue, ya, Jokowi anak gue, ya, Inul Daratista anak gue, Inul yang lain anak gue, ya, Amin Rais anak gue, semua anak gue. Oh, tepuk tangan lagi dong. Wah, pakai musik tambah penjiwaan ya, bener ya, udah sampai ke jiwa-jiwa nih Bunda Korla. Jangan lu anak Bunda Korla ya bener nih. Justru malah netizen nyebutnya tuh ari-arinya Bunda. Ari-arinya Bunda Korla. Titisan, bukan kembaran tapi titisannya Bunda Korla ya. Udah kayak Ratu Pantai Selatan ada titisannya, keren banget. Kalau Bunda Korla udah viral banget ya kan. Kak Dion juga viral banget dengan kekontenannya. Kalisa juga viral banget nih dengan prestasinya beserta juga kontroversinya, ya kan? Dan Kalisa itu dinobatkan sebagai Barbie Indonesia nih sama netizen. Masa sih? Masa sih? Iya tahu, kayak pinggulnya kecil banget tuh pemirsa. Tapi kita lihat dulu ya artikelnya seperti apa. Ini dia. Cantik bak Barbie, inilah keseharian Kalisa Putri, kontestan Miss Asia 2023. Banyak yang bilang kalau sering ketemu kayak gitu, banyak bilang kamu tuh Barbie hidup katanya. Iya, kalau ketemu suka diukur nih pinggangnya, kecil banget katanya gitu. Kalau kecil kayak gini emang ada diet-dietnya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, nggak ada diet khusus gitu buat ngecilin badan. Soalnya metabolisme tubuh saya juga udah yang bagus gampang ya. Kurus gitu. Gampang kurus. Dan makan banyak tetap aja gitu. Paling kalau misalkan buat nurunin berat badan tinggal kurangin aja porsi makan. Itu aja sih. Itu tips dari Queen Kalisa. Tapi kita lihat juga nih, kita lihat foto-foto Queen Kalisa juga. Mari kita lihat. Wow, ini di mana nih? Kapan? Pas kompetisi atau enggak ini waktu itu? Enggak. Itu bulan lalu. Bulan lalu? Cuman pas lagi kurus itu. Jadi ini juga kurus kok, aduh. Ini lagi naik nih, soalnya puasa makannya malam terus ya. Iya. Ini juga nih ya. Ini waktu bertugas atau kapan ini? Oh enggak, itu udah lama sih. Udah beberapa bulan. Tahun lalu itu. Tahun lalu ini ya. Tapi nggak jauh beda lah. Oh ini waktu kompetisi ya? Iya, jadi itu emang fotonya itu diedit pakai Remini gitu loh. Karena kan saya butuh foto yang kualitasnya bagus. Soalnya udah diminta sama media kan buat dinaikin beritanya. Makanya ya udah diedit Remini gitu biar cepat pada saat yang itu, yang pegang piala. Yang pegang piala itu ya. Nah, sebenarnya banyak nih komentar-komentar netizen yang bilang kalau misalnya foto kamu tuh nggak sesuai, kata diedit segala macam, lebih cek daripada aslinya. Bener nggak sih? Itu sih terserah ya, mau bilang apa gitu. Soalnya kalau ketemu juga nggak jelek-jelek amat kok. Enggak tapi lah. perlu disadari, saya itu tetap manusia ya, bukan Barbie. Saya masih punya pori-pori. Masih punya wrinkle segala macam gitu ya? Iya, saya masih manusia, bukan Barbie seperti yang netizen atau haters bilang itu. Sampai foto-foto saya itu diedit-edit, banyak banget yang edit
badannya tuh binatang, nanti saya tuh banyak banget deh haters itu. Ini kita lihat juga nih komen-komennya. Tak lupa editannya yang sungguh berbeda dengan wajah asli, wajah edit sampai kecil mungil. Tetap ia nggak bisa lepas dari edit mengedit, begitu ketemu aslinya langsung kabur. Waduh, ini contoh-contoh komen yang nggak baik ya. Menurut kamu nih gimana menanggapi komen-komen haters yang kayak gini nih? Mereka karena belum pernah ketemu langsung. Iya. Kebanyakan teman-teman yang udah ketemu langsung juga nggak masalah, karena menyadari bahwa saya manusia, bukan yang ada di foto itu seperti Barbie gitu, nggak. Iya. Dan pastinya ada, ya kembali lagi ya, seperti Kak Dion bilang ya, ada yang orang yang suka, ada yang nggak suka, itu normal aja. Mungkin yang nggak suka ya udah kita skip aja gitu ya. Tapi kamu suka ngeblok, katanya banyak ngeblok orang-orang yang komentar yang nggak bener soal penampilan kamu nih. Iya, jadi kalau menurut saya sosial media itu ibarat rumah ya, rumah pribadi gitu. Ketika ada orang datang tiba-tiba ngelemparin batu dengan sumpah serapah dan berkata kotor segala macem, kalau kayak gitu pemilik rumah berhak dong mengusir atau delete dan block gitu. Oke, benar banget sih ya. For our own sake of mental health, ya kan, kenapa enggak kalau misalnya kita blok aja gitu ya. Next kita lihat komentar netizen yang kurang baik ya, seperti itu kita lihat lagi. Julid. Malu nggak sih kalau di foto diedit gini, pada ketemu beneran lihat muka aslinya. Seperti Miss kita perlu dibawa, waduh ya, psikiater untuk diperiksa, tetap editan nggak ketinggalan. Nih kamu pas baca kayak gini nih, gimana perasaannya waktu itu? Biasa aja, malah saya kadang-kadang kalau foto saya diedit dengan yang macem-macem, kadang jadi binatang lah apa, kadang disumpahin mati lah, banyak banget gitu, kayak yang nyumpahin saya mati, udah lo mati aja deh, ngapain lo hidup gini-gini, banyak banget. Cuman kayak gitu aku malah ketawa aja sih, ketawa, apalagi mereka itu kan nggak kenal, terus fake account, makanya dihapus, muncul lagi, hapus, muncul lagi. Itu ada tim saya nggak pernah baca sih kalau kayak gitu-gitu. Apalagi, dan yang perlu diketahui, saya tuh nggak pernah baca komen yang ada di media-media akun portal Pageant atau apa, nggak pernah baca. Paling kalau yang di akun saya sendiri saya baca, terus ada tim saya yang suka menjagain lah gitu ya, kalau misalnya di-delete yang agak kurang baik gitu ya. Kita lagi satu lagi komentarnya kita lihat lagi dari netizen. Apakah masih ada? Oke, heran asli udah cantik, tapi setiap foto pasti diedit gitu ya. Dan kukira patung di toko-toko. Nah, kalau boleh tahu juga nih, kamu kalau misalnya foto itu memang ada tim yang untuk mengedit, atau misalnya kamu edit sendiri biasanya? Saya sendiri, tapi ada juga tim yang, ya kadang-kadang ada tim juga. Ya, karena kan nggak sempat juga nggak sih kadang-kadang kalau misalnya kita lagi sibuk atau lagi di atas panggung kan mungkin sempat ngedit ya kan, pasti ada timnya gitu. Nah, kita lihat komentar juga nih, komentar yang buruk pasti ada komentar yang baik juga, ada pujian-pujian juga. Jadi kita lihat juga nih ya, VT berikut ini kita lihat. Barbie pakai kebaya cantik kebangetan, abaikan haters queen. Setuju banget ya. You're much prettier in real life. Cantik hati dan parasnya Queen Kalisa. Nah, menurut Queen Kalisa sendiri nih, pentingan cantik hati atau cantik fisik? Hati dan fisik keduanya sama-sama penting, karena kita kan manusia itu makhluk visual. Jadi pertama kan yang dilihat fisiknya dulu, yaitu emang harus cantik, juga nggak harus yang benar-benar cantik banget, bisa yang bersih, rapi gitu, itu juga cantik kan. Terus dari hati juga harus baik, jangan jahat sama orang. Betul lah. Kalau kamu sendiri ada support sistemnya nggak sih? Kalau untuk kan misalnya, mungkin Kak Dion juga banyak support sistemnya ya Kak Dion ya. Kalau misal Kalisa sendiri ada support sistem yang banyak nggak sih untuk kayak jangan sedih atau gimana gitu-gitu? Teman-teman. Justru malah tim saya tuh kalau ngelihat ada yang hate, ada yang fitnah gitu, pengen aja ngelaporin. Kan ada kuasa hukum kan gitu. Malah saya yang bilang jangan gitu, gak usah, malah saya yang ngelarang. Padahal mereka harusnya yang nenangin itu, enggak, malah mereka yang emosian gitu. Jadi kayak udah Kak, aku mau laporin aja, ini nih kurang ajar nih, udah ngatain kakak ini, udah ngefitnah ini gitu. Malah saya yang kayak bilang ke mereka, soalnya sebagai public figure itu kan harus siap dibully, harus siap dipuji, terus jangankan cuman saya, kayak presiden aja tuh udah berapa se-Indonesia yang hujat gitu. Kalau cuman saya aja sih udah enjoy aja gitu. Banyak hal yang jauh lebih penting daripada bacain komen-komen yang hate
gitu. Setuju banget. Fokus sama karir kita, fokus sama kehidupan kita. Itu yang lebih penting. Setuju banget. Sebenarnya aku lihat kan kedua kalian ini kan sangat fokus sekali. Kalau misalnya Kalisa sekarang fokus di entertainment juga. Nanti gue mau main film nih ya, amin ya, semoga lancar ya kan. Kalau kalian memang sekarang fokus untuk hosting juga dan juga content creating juga. Nah, kalau bisa boleh tahu juga nih, apakah benar gaya yang ditiru sama Kak Dion ini akhirnya bikin followers banyak, terus akhirnya banyak endorsan? Berkah dari Bunda Korla juga berarti? Berkah sih. Aku di akun pertama itu, waktu itu udah ke Bennett sih. Aku dapat 170.000 cuma dalam waktu 3 bulan. 170.000? Dalam waktu 3 bulan. Wow. Dan endorsan yang masuk, aku nggak munafik ya. Maksudnya endorsan yang masuk itu banyak banget. Sampai aku bisa beli kendaraan buat orang tua di rumah, bisa renovasi rumah, bisa lunasin hutang-hutang, bisa ngajak mama pergi jalan-jalan, dan adik-adik apa segala macam. Itu banyak sih berkahnya. Wow, jadi kayak berkah dari Bunda Korla, alhamdulillah ya. Terima kasih kok Bunda Korla nonton ini anakmu nih, ari-arimu Bunda Korla ya, yang sukses banget sekarang bisa membagian orang tuanya juga. Dan nggak cuman membagian orang tua juga, tapi kan mau gigih nih untuk nggak cuman content creating doang deh, tapi juga host di TV. Aku di TV, iya, host kuliner. Apa tuh, ngapain aja kira-kira tuh, makan apa, keliling-keliling Indonesia juga? Kita keliling Jakarta, keliling Bogor, masih daerah Jabodetabek sih. Rencananya habis Lebaran ini kita mau stripping untuk kejar di Bandung sama Cirebon. Bandung sama Cirebon, keren banget ya. Nah, terus juga aku juga nih denger-denger bisi-bisikan juga kalau Kak Dion tuh bisa beberapa bahasa ya? Aku beberapa bahasa bisa. Wow. Wah, talented banget ya, sekalian bisa impersonate, dia doi juga bisa bahasa. Karena gini Kak, jadi aku tuh ini sebenarnya nggak tahu ini toxic traits atau apa ya. Aku dulu waktu SD itu kan ada anak murid pindahan ya. Terus kayak aku tuh I was top of my class gitu loh. Terus tiba-tiba anak ini tuh ngegeser aku kan. Terus dia tuh punya banyak bakat gitu. Yang dimana pada saat itu dia jadi idola. Nah aku masih ingat banget namanya Davinza Mertilano. Davinza Mertilano, oke. Karena dia akhirnya dari situ, oh, so this is how you do to get attention from people. Dan dari situ aku akhirnya belajar nari, aku belajar bahasa lain, aku belajar nyanyi, aku belajar main piano, aku belajar biola, semua hal aku pelajari. Karena kayak aku tuh orangnya kompetitif kan. Kayak aku kompetitif banget. Aku tuh nggak bisa kalau ngelihat orang ada yang lebih jago gitu, atau setidaknya kita harus setara lah. Tapi itu dalam in positive way ya, bukan negatif way ya. Kadang kan ada orang yang kalau dia bisa nari, terus kita punya iri hati, akhirnya kita ngehujat kayak alah begitu doang, bla bla. Aku nggak bisa. Aku ngelihat temanku bisa biola, hari itu juga aku beli biola dan aku begging sama dia kayak, Nathan please teach me how to play violin. Berarti revenge-nya itu dalam hal kayak positif ya. Gue mau lebih baik daripada dia, tapi versi gue sendiri. Iya, betul. Kalau itu otodidak atau enggak? Kalau misalnya bahasa atau main biola? Aku otodidak. Aku piano ada gurunya. Terus biola saat ini aku masih otodidak. Belum dapat gurunya. Tadinya aku mau dipegang sama Kak... Siapa sih, ada pemain biola terkenal di Indonesia, dia sekarang stay di Jerman. Oh. Tadinya aku mau dipegang sama dia waktu itu. Cuma kan dia sekarang sibuk kan, belum bisa gitu. Selebihnya kalau untuk bahasa aku otodidak semua. Otodidak ya. Nah boleh nggak sih nih, kan kita lagi suasana lebaran nih ya kan. Boleh nggak ucapkan selamat lebaran dengan beberapa bahasa yang Kak Dion kuasain? Waduh, selamat lebaran. Yang paling aja, yang paling fasih lah. Dari Thailandนะครับ Oh, sawadee krap. สวัสดีครับผมชื่อ Kopun Dion krap. ผมชื่อ Oki ครับ Oh. Enggak cuma itu doang, nama saya Oki itu doang tahunya gitu ya. Suwaima ya kan, tahu juga. Nah boleh nggak kalau selamat lebaran dengan bahasa, mungkin bahasa isyarat juga bisa ya? Kalau bahasa isyarat aku bisanya yang CB. Jadi bahasa isyarat itu ada dua loh. Oke, ASL? Iya. Enggak, bahasa isyarat di Indonesia itu ada dua. Oke. Ada CB sama Bisindo. Bisindo itu adalah bahasa isyarat Indonesia. Which is yang dipakai sama teman-teman tuli. Yes, betul. Nah, kalau CB itu adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Biasanya dipakai sama orang-orang yang hobi diving. Jadi ada dua perbedaan. Gitu. Kayak misalkan kayak contohnya gimana ya? Tunggu deh. Yang paling beda tuh dari CB, misalkan bertemu, ya kan? Kalau kita kan ketemu itu kan cuma begini kalau Bisindo. Tapi kalau bertemu, kalau dalam bahasa isyarat itu ada imbuhan, jadi ada bertemu. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin bedanya. Beda. Tapi ASL otodidak juga atau belajar sama orang? ASL aku juga otodidak.
American Sign Language. Otodidak semua ya? Sama English Sign Language. Luar biasa banget bintang tamu kita kali ini ya. Tepuk tangan sekali dong ya buat bintang tamu kita hari Lebaran ini ya kan. Terima kasih lo udah datang di iTalk, udah bagi-bagikan cerita kalian seputar karir, kemudian juga sosial media kalian, how to handle haters. Ya kan, mungkin kalimat terakhir dari Kak Dion kira-kira untuk pemirsa di rumah apa nih kira-kira? Untuk pemirsa di rumah, kalimat terakhir ya. Apa tentang inilah, tentang sosial media atau apalah gitu, gimana cara handle haters lah gitu. Aku punya kalimat yang aku suka sih. Ini aku ngutip dari film ya. Aku datang dari keluarga yang bukan keluarga berada. Biasanya orang itu akan berpikir kalau kalau bapaknya dokter, anaknya pasti akan jadi dokter. Yes. Iya kan? Kalau ibunya pembantu, anaknya pasti akan jadi pembantu. Kata orang seperti itu, karena orang miskin pasti anaknya miskin. Tapi buat aku, orang yang miskin itu adalah orang yang nggak punya mimpi. So as long as you have a dream, go chase it and make it come true. Dan kamu pasti bisa. It's all about the time. Bener banget ya, pokoknya harus punya mimpi adalah kunci kalau kata Niji ya. Oke. Kalau Kalisa sendiri boleh dong pesan-pesannya buat pemirsa yang nonton di rumah sekarang. Apa ya? Bukan pesan ya, lebih ke kalimat yang buat motivasi ya. Motivasi. When the haters are busy talking, I'm busy make it happen. When they're busy mocking, I'm busy working. When they're busy logging, I'm busy running. And tetap fokus dengan apa yang kamu cita-citakan dan terus berjuang dan berdoa untuk mewujudkannya. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Kak Dion dan juga Kalisa Putri sudah hadir. Selamat Hari Lebaran juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya juga ya. Idul Fitri deh. Idul Fitri. Sampai juga Insert Design di rumah. Bye-bye.